Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Kali ini saya akan membagi bagaimana persiapan pada tahun 2020 mengikuti seleksi asesor Ban SM. Tentu saja video ini kekurangannya ada di audio dan video karena memang saya ambil dari rekaman asli yang berdurasi sekitar 1,30 menit. Dan dalam video ini akan saya bagi bagian sehingga nanti teman-teman bisa menyaksikan dalam waktu yang hanya kurang lebih 5-7 menit. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan silakan ditulis pada kolom komentar di bawah video ini. Nah, kisi-kisi yang kedua untuk naskah akademik. Ini di naskah akademik ada di bab 4. Memahami substansi kerangka pikir dalam pengembangan IASP. Nah, di sini ada kerangkanya Bapak dan Ibu. Di sini ada complaints, mohon maaf bila bacanya salah, complaints based data sumber, ini dari Dapodek, dari EMIS, dari PMP. Kemudian yang dinilai nanti performance-nya. Nah, dari grafik ini nanti guru dilihat dari manajemen sekolah, kemudian dari proses pembelajaran, dari mutu lulusan, beserta guru. Nanti performanya yang di atas ini, yang bawahnya syarat awal dia bisa diakreditasi, yaitu mulai kurikulum, kemudian saspras dan biaya. Jadi yang di sini yang complaints-nya. Yuk kita jelaskan satu persatu, mudah-mudahan tambah jelas. Ini untuk cara berpikirnya adalah ada perubahan dari complaints based ke performance based. Jadi dari administrasi ke kinerja untuk yang 2020. Maka instrumen akreditasi akan mengalami perubahan fundamental, bukan sekedar menyempurnakan butir-butir dan atau analisis, tapi juga perubahan paradigma. Cara pandang. Nah, ini dijelaskan bahwa jika dengan prinsip performance based, maka yang diukur bukan sekedar pemenuhan input, tetapi kinerja sekolah. Misalnya ini, oleh karena itu variabel utama yang dinilai dalam akreditasi, tolong diingat ini mutu lulusan, proses pembelajaran, kinerja guru, kemudian manajemen sekolah. Julang, Pak. Dari mana ya? Terus Ya ada prospek koreksi mutu lulusan, Dan manajemen. terus proses pendidikan, kinerja guru atau mutu guru, serta manajemen sekolah. Ini yang keempat, ini yang performanya nanti berbasis 4 ini. Kita lihat penjelasannya berikutnya lagi. Nah, pertanyaannya, apakah variabel input seperti kurikulum, sistem penilaian, sarana dan prasarana, dan anggaran tidak diperhitungkan dalam akreditasi? Diperhitungkan. Jawabnya tetap diperhitungkan, tetapi lebih merupakan prasyarat di akreditasi. Artinya hanya sekolah madrasah yang memiliki input minimal yang akan diakreditasi. Input minimal harus dimaknai sebagai input minimal agar proses pendidikan berjalan dan bukan mensyaratkan input-input formal yang tidak menjadi syarat dasar proses pendidikan. Maksudnya, jadi nanti ada 2 tahap Bapak dan Ibu untuk akreditasi dengan model terbaru ini. Yang pertama nanti sekolah akan dinilai kecukupannya, kelayakannya diakreditasi atau tidak. Jika layak, maka sekolah akan dikunjungi. Nah, untuk melihat prasyaratnya ya dilihat dari variabel input seperti kurikulum, sistem penilaian, sarana dan prasarana. Nah, pembagian bentuk-bentuk input secara kaku, ini misalnya ukuran ruang kelas dan daya listrik dan sebagainya harus dihindari. Artinya begini, kalau ukuran kelasnya nggak 8x7, berarti sekolah ini nggak layak. Itu harus dihindari untuk yang terbaru. Karena untuk yang sekarang, sekolah itu tidak tergantung dari ruang, kemudian tidak tergantung dari ukuran waktu. Dia tetap berjalan,
maka titik beratnya adalah di kreativitas guru. Proses. Ya, di prosesnya. Ini yang harus paradigmanya yang berubahnya di poin yang kisi-kisi kedua. Nah, kisi-kisi yang ketiga, Bapak dan Ibu, untuk naskah akademik ini mohon maaf agak cepat, memahami metode pengukuran dan penilaian. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu harus hafal lagi apa itu pengukuran, apa itu skala, kan gitu. Kemudian apa itu nanti penilaian. Kalau pengukuran secara ringkas memberi angka pada yang diukur, memberi angka, gitu, memberi skor, memberi angka atau skor. Kemudian skala itu ada skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal, ordinal, interval, dan rasio kebanyakan nanti di akreditasi keempat-empatnya ada. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Kemudian juga harus ada mengikuti validitas, ada reliabilitas. Kemudian kalau penilaian, itu pemberian judge. Artinya pemberian kesimpulan, layak atau tidak. Dalam pengukuran EISP 2020 terdiri dari 2 langkah, yakni pada langkah pertama, pengukuran dilakukan terhadap aspek compliance, dan langkah kedua dilakukan terhadap aspek performance. Nah, coba bisa dilihat di sini. Ini yang kedua aspek ini yang utama, ini mutu lulusan, kan gitu, proses pembelajaran, guru, madrasah, dan manajemen sekolah, ya. kurikulum, ini 8 standar kan? Biayaan. Nah, dalam 2020, 4 komponen akreditasi yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, dan manajemen sekolah atau madrasah disebut komponen akreditasi utama. Jadi, 4 ini disebut akreditasi utama. Nah, setiap komponen meliputi beberapa indikator subindikator. Acuan butir instrumen adalah indikator subindikator dari komponen. Artinya setiap indikator itu dijabarkan menjadi butir instrumen. Nah, kita lihat dulu instrumennya Bapak dan Ibu. Kelihatan ya Pak ya? Untuk mutu lulusan itu indikatornya ada 3. Karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pemangku kepentingan. Proses pembelajaran juga ada 3. Kualitas pembelajaran di kelas, iklim belajar di sekolah, pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran. Sedangkan guru ada 3 juga, kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi, dan kreativitas. Sementara yang manajemen sekolah, itu ada pencapaian visi misi, kompetensi kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum. Jadi yang dinilai bukan kurikulumnya, tapi pengelolaan kurikulum. Pengelolaan. Iya. Proses berarti. Iya, prosesnya. Pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi bukan sarana prasarananya yang kita ukur. Kalau kemarin kan ukuran kelas, kemudian banyaknya ini yang menjadi ukuran kita, pengukuran. Sekarang pengelolaannya. Jadi yang paling banyak itu di indikator manajemen sekolah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 indikator. Sementara yang lain adalah 9. Dan butir soalnya berjumlah 34. Nah, ini untuk naskah akademik. Lumayan halamannya sekitar 200 halaman. Saya buat 222 slide. 203. Jadi, kalau nanti file ini bisa Bapak membantu Bapak dan Ibu, ya tentu saja nanti akan saya share melalui WA grup. Jadi silakan dipelajari sendiri. Kalau kurang ditambah, nah nanti kita saling tukar menukar. Jadi ada 3 kisi-kisi, dan 3 kisi-kisi ini lumayan Pak Bambang. Jadi bab 1, kemudian loncat. Kalau bab 2, bab 3-nya itu undang-undang. Jadi undang-undang, perundang-undangan itu lumayan banyak juga kalau dibaca. Kemudian langsung ke bab 4, bab 5. Saya tidak tahu soalnya bab 2-nya dikeluarkan atau tidak.
Tapi kalau Pencet. ngikuti apa namanya, Kisi-kisi. ngikuti kisi-kisi ya tidak.